Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini, amin. Kita mundur sedikit ke belakang. Walahu it'amu maitatin linahwi tairin. Boleh bagi seseorang memberikan makanan bangkai, memberikan makanan bangkai kepada seumpama burung, artinya bukan burung saja, kepada hewan-hewan lain juga. Misalnya anjing berburu, dia kasih dia bangkai ayam. La kafirin, tidak boleh memberikan makanan bangkai kepada orang kafir. Boleh memberikan makanan bernajis kepada dabbah, hewan tunggangan. Misalnya nasi kotor kena najis, teh cecak misalnya, atau sayuran kotor kita kasih ke burung yang bernajis. Bangkai saja boleh yang najis, apalagi yang hanya bernajis. Wa yahillu ma'al karaha, halal hukumnya, tetapi makruh menggunakan gading pada seumpama kepala dan jenggot. Haitsu la rutubata, ketika tidak basah. Ketika tidak basah, misalnya perempuan pakai taruh rambut tuh, merapikan rambut, bendo. Nah, bendonya itu bukan dari plastik, tapi dari gading. Kemudian sisir jenggot, sisir kecil, sisir jenggot dari gading gajah. Boleh, asalkan jangan dalam kondisi basah, tidak basah gadingnya, tidak basah jenggot dan rambutnya. Kalau basah bernajis. Wa israju, dan menyalakan lampu dengan mutanajis, benda terkontaminasi najis. Bighairi muwalladhin, dengan selain najis muwalladhah, kecuali di masjid. Wa in qalla dukhanuhu, walaupun sedikit asapnya. Misalnya kita hidup di zaman lampu minyak atau lampu petroman, kemudian minyak tanahnya itu masuk cecak. Ke dalam minyak tanah itu masuk cecak. Maka minyak tanah yang kemasukan cecak itu boleh kita gunakan untuk menyalakan lampu. Kecuali lampu masjid, nggak boleh. Karena kalau digunakan benda bernajis, maka asapnya juga bernajis. Nah,
Ketika asapnya bernajis mengotori ruangan masjid, berarti kita sudah mengotori udara masjid dengan najis. Maka hukumnya nggak boleh. Kecuali najil muwallazah, itu nggak boleh di mana saja. Misalnya dinyalakan lampu dengan minyak babi, atau dinyalakan lampu dengan minyak yang masuk najis babi situ. Minyak tanahnya diminum oleh anjing, atau anjing kecebur dalam drum minyak tanahnya, maka minyak itu nggak boleh lagi digunakan, harus ditumpahkan. Kalaupun nggak ditumpahkan, gunakan untuk membakar-bakar tempat yang tidak mengenai pakaian, tempat ibadah dan hal lainnya, seperti bakar hutan. Bukan bakar hutan, bakar sampah di kebun dan di sawah jerami misalnya. Walaupun sedikit asapnya, khilaf bagi sekelompok ulama. Wa tasmidu ardin binajasin, boleh memupuk tanah dengan najis. Boleh memupuk tanah dengan najis. Jadi boleh kita gunakan pupuk kandang. Tidak boleh memelihara anjing. Laqtina'u kalbin, tidak boleh memelihara anjing kecuali dua tujuan. Lihifdhis saydin, untuk berburu. Berburu yang dimasukkan di sini adalah berburu hewan halal. Misalnya buru rusa. Pelihara anjing untuk berburu kambing hutan, berburu kelinci, berburu kijang, dengan syarat yang akan dijelaskan dalam bab tertentu, yaitu anjing mu'allam, anjing yang terlatih. Bagaimana melihara anjing untuk buru babi? Memelihara anjing untuk buru babi, kalau ada kemaslahatannya untuk pertanian, itu boleh juga. Yang penting ada kemaslahatan untuk pertanian. Dia masuk dalam kategori kedua, itu hifzi mali, memelihara anjing untuk menjaga harta. Misalnya melihara anjing untuk menjaga rumah. Kalau nggak ada anjing, bakalan masuk pencuri ke perkarangan. Dia akan cabut lampu taman kita, dia akan ambil pot bunga, dia ambil pohon hias, macam-macam lah. Bahkan ada satu kejadian subuh-subuh, dia keluar, pagarnya ada kebuka. Pulang sholat subuh, dilihat bukan kebuka, pagarnya nggak ada lagi. Pagarnya itu diangkat dalam. Nah, itu kalau ada anjing kan bisa aman itu. Nah, kalau begitu suasana lingkungannya, lalu dia pelihara anjing dengan ketentuan tidak masuk ke rumah, tidak bermain di teras, tapi hanya di halaman rumah bagian pinggir lagi. Nah, itu diperbolehkan dengan tujuan hifzi mal. Atau kita pelihara anjing di tempat peternakan, itu juga hifzi mal. Atau pelihara anjing untuk buru babi, kalau memang babi itu menjadi hama di suatu tempat, nah, itu dia masuk kategori hifzi mal. Bukan buru babi hanya hobi, nggak ada hama di situ, dia pergi ke hutan situ, dia cari babi di hutan, sampai babi itu keluar dari hutan pergi ke sawah. Nah, itu bukan hama itu. Kata babi, di mana lagi saya mau tinggal? Masuk ke hutan kamu buru. Nah, masuk ke hutan kamu buru. Pergi ke kampung kamu buru lagi. Akhirnya ngamuk babi itu, pergi di ke sawah malam-malam, dihabisin padi. Bukan sawah dibajak, pematangnya dibajak. Yang hilang pematang sawah itu kerja babi.
Nah, kalau demikian adanya nggak boleh berubah ke merusak malah. Tapi kalau sekiranya babi dah mulai masuk kampung, dah menjadi hama, satu-satunya cara hanya diburu dengan anjing, itu masuk kategori hifzi malin, jaga harta. Wa yukrahu walau limra'atin tazinu ghairil Ka'bah kamas hadis salihin bi ghairi haririn wa yuhramu bihi. Dimakruhkan walaupun bagi wanita menghiasi selain Ka'bah. Contohnya Mas Hadis Soleh, tempat yang bagus, tempat yang baik dengan selain sutra, dan diharamkan dengan sutra. Jadi Mas Hadis Soleh ini artinya tempat yang soleh. Apa maksud tempat yang soleh? Tempat di mana tempat itu digunakan untuk perkara-perkara yang baik sebelumnya. Misalnya kubur Syekh Burhanuddin, kubur siapa yang kita kunjungi? Syekh Kuala. Itu dihiasi nggak dengan kain? Nah, hukumnya makruh. Hukumnya bikin kelambu, itu dihiasi dengan kain, itu hukumnya makruh. Kalau dengan sutra hukumnya haram. Walaupun itu wanita yang punya, selain daripada Ka'bah. Kalau Ka'bah itu enggak makruh menghiasinya. Kemudian makruh juga walaupun kemana di atas itu? Ta'ammum. Nah, sunnah berarti. Oh, itulah. Nah, itu deh. Mundur lagi ke belakang. Terus atau bukurun. Bukurun itu di atas lagi ke belakang. Wuslun. Wasunnah limuridiha wuslun. Itu berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau 8 lembar ke belakang. Wasunnah limuridiha, disunahkan bagi orang yang menginginkannya Jumat, artinya ingin menghadiri salat Jumat. Apa yang disunahkan? Yang kesekian kalinya adalah ta'ammum, memakai sorban. Tempat di situ maktub kepada wuslun, ta'ammumun maktub kepada wuslun. Pada halamannya nggak tahu saya, kita tentu halaman berapa. Ulang amilnya adalah wasunna limuridiha. Nah, sana pangkal. Jadi disunahkan bagi orang yang menghadiri salat Jumat ta'ammumun, memakai sorban, li khabarin, karena ada hadis Nabi yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Kepada orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Coba lihat di dalam hadis tentang sorban. Innallaha wa malaikatahu. Sudah? Masya Allah. Setelah itu baru jumpa dia. Di atas tuh ta'amumun ada. Nah, apa yang ada di situ? Maktub kepada waslun. Ai sunnah limuridiha ta'amum. Tadi cari nggak jumpa. Kita cari halaman di sini. Dia di balik sini. Oke, ini hadis tentang sorban. Salatun bi imamatin afdalu min khamsin wa isrina bi ghairi imamatin. Salat dengan pakai sorban lebih baik daripada 25 salat tanpa sorban. Wa jumu'atun bi imamatin afdalu min sab'ina bi ghairi imamatin. Salat Jumat dengan sorban itu lebih baik pada 70 salat Jumat tanpa sorban. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, amaim tijanul Arab. Sorban-sorban itu adalah mahkota-mahkotanya orang Arab. Wa kanat amaimul malaikati yauma badrin bayda. Adalah sorban-sorbannya malaikat pada hari Badar itu putih. Pada perang Hunain merah. Kita lanjutkan kembali. Wa yusannu ay ta'mim. Disunahkan memakai sorban. Ibarat tufah begini. Masih di dalam. Wa tusannul imamatu lis-shalah. Disunahkan memakai sorban untuk salat. Dan untuk qasdit tajammul, tujuan menghias diri. Nah, memakai sorban untuk menghias diri. Karena lebih tampan ya pakai sorban itu. Sehingga disuruh jadi imam. Lil ahaditsi katsirati fiha. Karena beberapa hadis yang banyak, karena beberapa hadis yang cukup banyak pada pakai sorban. Wastidadu da'fin katsirun minha yujiburuhu kasratu turukiha. Ini perlu dipahami oleh salafi. Sangat lemah hadis, sangat lemah kebanyakan darinya hadis itu menambal akannya sangat lemah oleh banyak jalur-jalurnya. Perlu dipahami. Oh, hadis tentang sorban itu lemah. Bukan lemah, tapi sangat lemah. Ulama sudah bahas juga. Tahu juga ulama-ulama mazhab bahasanya hadis fadilah sorban itu sangat lemah. Tapi saking banyaknya jalur periwayatannya, itu telah menambal kekurangan sangat lemah itu. Waza'mu wad'in kathirin minha tasahul. Menganggap maudhu' kebanyakan darinya hadis itu tasahul. Menganggap banyak darinya hadis itu maudhu' itu tasahul. Itu menganggap enteng itu. Kalau sampai dia katakan hadis-hadis tentang sorban itu banyak yang maudhu', itu dia tasahul dalam menyelidiki hadis. Sebagaimana tasahul itu adalah kebiasaan Imam Ibnu Jauzi di sini. Masalah sorban. Dan Imam Hakim dalam kitab Tashih. Itu tasahul yang pernah ditemukan dalam dua oleh para ulama, oleh para peneliti hadis. Ada dua ulama hadis yang tasahul memudah-mudahkan menghukumi maudhu' kepada hadis tentang sorban
Satu Imam Ibnu Jauzi, yang kedua Imam Hakim. Kata Imam di sini, ala taro, adakah kamu melihat kepada hadis yang berbunyi ya'tammu tazdadu hilma, pakailah sorban, nescaya kamu bertambah santun. Nah, pakailah sorban, nescaya kamu bertambah santun. Ketika menghukumi oleh Imam Jauzi dengan lemahnya hadis dan Imam Hakim dengan sahihnya hadis, itu merupakan istirwahan minhuma ala adatihima. Itu menunjukkan kebiasaan, itu menunjukkan atas kebiasaan keduanya. Imam Hakim biasa mentasih hadis, Imam Jauzi biar kebiasaan melemah-lemahkan hadis. Nah, buktinya begitu. Kenapa? Lihat hadis tamu tazdadu ilma, hadis yang sama, kata Imam Jauzi maudhu', kata Imam Hakim sahih. Nah, dua pernyataan tersebut itu telah memberitakan ke kita bahwasanya Imam Ibnu Jauzi beliau mudah membaudukkan hadis, Imam Hakim mudah dalam mensahihkan hadis. Fatahsulu sunnah bikauniha ala raksi aw nahwi qalan suwa tahtaha. Hasil sunnah pakai sorban dengan keadaannya sorban langsung di kepala atau di atas seumpama peci di bawahnya. Tapi ada penjelasan di tempat yang lain bahwasanya sorban yang sunnah itu adalah yang pakai peci di dalamnya. Nah, saya lupa di mana dijelaskan. Dan lagi ke bawah, wa yang bagi daktu tuliha wa urduha, sepantasnya, jumpa kan? Satu baris di bawahnya. Sepantasnya ketentuan panjang dan lebar sorban. Bagaimana ukuran panjang, bagaimana ukuran lebar sorban. Ini takyid bagi sesuatu yang menunjukkan atasnya ada hadis sahih daripada keafdalan besarnya sorban. Faka'annahu qala, maka seolah-olah beliau berkata di tempatnya, ingkanal kabru yalikubih, jika adalah bentuk besar itu layak dengannya seseorang. Wa illa jika tidak, maka hendaklah dia melakukan yang layak dengannya. Jadi batasan tertentu berapa sorban yang sunnah dipakai itu enggak ada. Batasannya adalah dengan batasan kelayakan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, tidak adalah sorban yang Nabi SAW itu besar yang menyakiti kepala oleh membawanya. Salafi bilang apa? Wulu kalau pakai sorban, terlalu berlebihan berarti. Enggak dia baca ini. Katanya dia pengikut Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim saja itu menjelaskan ada sorban. Sorban Nabi itu enggak besar sehingga merusak, menyakiti kepala untuk membawanya. Tidak juga kecil sehingga tidak cukup daripada menjaga kepala dari seumpama panas atau dingin. Enggak pula kecil. Kecilnya itu tipis misalnya. Kalau musim panas itu tidak bisa menyejukkan kepala. Kalau musim dingin tidak bisa menghangatkan kepala. Jadi kalau ibarat selimut kalau tak pakai itu enggak ada pengaruhnya. Bukan juga begitu. Akan tetapi sorban Nabi itu wasatan baina dzalik. Nah, sedang-sedang saja, pertengahan antara demikian. Karena ada hadis juga khairul umur al-wasat.
sebaik-baik urusan itu yang sedang-sedang saja. Nah, jangan pula sorbannya besar, Masya Allah, sampai susah dia bawa, nggak layak dengan dia. Yang lihat sorban orang besar, orang-orang yang biasanya sorbannya besar itu postur tubuhnya besar, kepala besar. Datang orang Indonesia, lihat sorban besar dibuat juga, sehingga antara sorban yang bahu dia itu sama besar, segempat dia, itu nggak cocok. Nah, oke, kembali kita keluar. Wa yusannu li sa'ir salawat, disunahkan sorban bagi seluruh solat-solat yang lain, bukan hanya Jumat. Dan warid dalam hadis dhaif sesuatu yang menunjukkan atas keafdalan besarnya sorban. Terdapat dalam hadis dhaif hadis yang menunjukkan atas keafdalan besarnya sorban. Nah, semakin besar semakin lebih baik, itu ada hadis dhaif bicara begitu. Namun diulas oleh ulama, sepantasnya ketentuan panjangnya sorban dan lebarnya sorban bima yaliku bila bisiha adatan, dengan sesuatu yang layak dengan si pemakainya sorban pada kebiasaan, dengan sesuatu yang layak dengan si pemakainya sorban pada kebiasaan, fi zamanihi, pada zamannya. Tadi pahami? Nah, di zaman kita sekarang itu ada kepantasan sorban. Ya, rata-rata orang pakai sorban, ya sorban itulah sorban yang segi 4 itu. Sebetulnya itu bukan sorban, itu hanya sekedar rida, mereknya rida, tapi kita gunakan untuk sorban. Nah, ini nggak ada orang buat sorban di zaman sekarang, jangan dibuat. Apalagi dia beli kain kafan panjang, gulung ini, itu nggak layak. Pemandangannya nggak layak, karena tujuannya ada berapa tadi? Juga ada tujuan untuk qasdid, tajammul, rapi. Ada juga sorban yang langsung jadi, tinggal pasang saja. Nah, itu bagus juga. Tapi jangan yang batik atau yang bercorak kayak sorbannya jin dan jun. Terus sorban supermi, ada permata di sini. Nah, fa in zada fiha, kalau dia lebihkan padanya adat, maka jika dia melebihkan padanya sorban atas demikian kuriha, maka dimakruhkan. Wa tankharimu muru'atu fakihin bilubsi imamatin suqiyin la taliku bih, akan rusak harga diri seorang fakih dengan memakai sorban tukang pasar yang tidak layak dengannya fakih, dan begitu juga sebaliknya. Kita kembali sedikit ke dalam pembahasan bahasanya seseorang itu dikatakan adil kalau dia punya muru'ah, bisa menjaga harga diri. Harga pasar itu dianggap adil kalau dia menikahkan anaknya, kalau dia terhindar dari dosa-dosa besar, tidak terlibat dalam dosa kecil, dan dia punya muru'ah, harga diri. Harga diri dia akan hilang
kalau sekiranya dia orang pasar, tapi dia pakai sorbannya sorban seorang fakih. Nah, seperti informasi yang kita terima di Pakistan, sorban hitam itu punyanya ulama. Sorban hitam. Maka kalau ada bukan ulama dia di Pakistan, dan dari saya biarin saja. Kalau ada dia bukan ulama dan dia tinggal di Pakistan dan dia pakai sorban hitam, berarti harga dirinya hilang. Nah, dan ada bahasa sorbannya ahli pasar. Berarti tukang pasar itu ada sorbannya. Maka kalau ada bahasa mengatakan bagaimana kira-kira saya bukan ulama, lalu bolehkah saya pakai sorban? Kata fikih coba lihat. Ada sorbannya ulama, ada sorbannya orang umum. Maka kalau orang umum pakai sorban orang umum. Kalau ulama pakai sorban ulama. Itu kalau di tempat itu ada perbedaan. Kalau di tempat kita nggak ada perbedaan. Antara sorban ulama dan nggak sorban ulama itu nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya adalah antara sorban dengan perban. Atau ada perbedaannya antara sorban yang sesuai dengan sunnah, ada sorban yang suka-suka. Itu aja perbedaan yang ada. Berkata Al-Hufaz, lam yataharrar saygun fi tuli imamatihi wa irdihi wa ardiha. Tidak ada kepastian sesuatu. Tidak ada kepastian sesuatu tentang panjang sorbannya Nabi dan lebarnya sorban. Nah, tidak ada ketentuan. Berapa panjang sorban Nabi itu nggak ada ketentuan. Berkata Syekhani Imam Hajar, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, man ta'ammama falahu fi'lul azba wa tarkuha. Siapa saja yang memakai sorban, maka boleh baginya membuat ekornya dan boleh juga meninggalkannya ekor. Ini fatwa daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Boleh sorban pakai ekor, boleh sorban tanpa ekor. Wala karahata fi wahidin minhuma. Tidak ada makruh pada salah satu dari keduanya. Tidak ada makruh pada salah satu dari keduanya. Menambah oleh Imam Nawawi, li'annahu lam yasihha fin nahi an tarki azbati syai'un. Tidak ada yang sahih di dalam larangan dari meninggalkan ekor oleh satu pun. Tidak ada yang sahih di dalam larangan dari meninggalkan ekor sorban syai'un oleh satu pun intaha. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan makruh kalau nggak pakai sorban, nggak pakai ekor. Tapi kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i nggak ada makruh. Boleh pakai ekor, boleh tanpa ekor. Akan tetapi qad warada fil azbati ahadun sahiha wa hasanah. Sungguh warid di dalam ekor, ekor sorban, hadis-hadis sahih dan hasan. Wa qad sarrahu, dan sungguh mereka ulama menyampaikan secara terus terang. Sarrahu, menyampaikan secara terus terang, bi anna aslaha sunnatun. Sesungguhnya asalnya sunnah, sesungguhnya asalnya ekor itu sunnah. Jadi hukum asal daripada memakai ekor sorban itu sunnah. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa irsaluha bainal katifaini afdalu minhu alal aiman. Mengulurkannya ekor sorban di antara dua pundak
itu lebih baik darinya mengulurkan atas sebelah kanan. Mengulurnya ekor sorban antara dua pundak, artinya di tengah pas di tulang punggung, itu lebih baik daripada mengulurkannya dari ke kanan. Dan tidak ada dalil, tidak ada dasar di dalam memilih mengulurkannya ekor sorban di kiri. Jadi kalau pilihan utama adalah di tengah, pilihan kedua di kanan, dan tidak ada dalil kalau kita ulurkan ekor sorban di kiri. Lalu bagaimana ada ulama yang mengulurkan ekor sorban di kiri? Itu bukan ngikutin dalil, tapi ngikutin kebiasaan ulama tasawuf. Ulama tasawuf dalam hal itu punya tujuan tersendiri. Kenapa tujuannya? Yaitu untuk menutup hatinya daripada tafaul, menutup hati. Maka diulurkanlah ekornya di sini. Nah, kalau begitu sorban kita ulurkan ke di tengah atau di kanan, kemudian untuk hati kita bawa lidah saja. Nah, itu supaya aman dari yang nggak masuk fitnah dan yang lain-lain. Tafaul, sebetulnya hati kan nggak bisa ditutup di situ sebetulnya, tapi itu kan tafaul. Wa aqallu ma warada fi tuliha, minimal sesuatu yang warid dalam panjangnya ekor itu 4 anak jari. Ini minimal 4 anak jari. Jadi sama dengan semingkal. Kurang. 4 anak jari minimal. Wa aksaruhu, dan maksimalnya ekor sorban itu adalah 1 hasta. Maksimal ekor sorban itu 1 hasta. Lebih dari 1 hasta masuk dalam kategori isbal. Berkata Imam Ibnu Al-Maliki, alaika an tata'ammama qa'iman, hendaklah kamu memakai sorban dalam keadaan berdiri. Itu anjurannya. Hendaklah kamu memakai sorban dalam keadaan berdiri dan pakai celana dalam keadaan duduk. Pakai celana dalam keadaan duduk. Memakai celana sambil berdiri kan? Nah, sunahnya duduk. Yang ngamalin satu ini cuma 1 orang saja. Selama mondok, selama punya kawan yang pakai celana duduk itu 1 orang. Pakai sorban berdiri itu rata-rata berdiri karena cerminnya tinggi. Titik. Habis masalah sorban. Itu uraian tentang sorban. Saya rasa sudah cukup lengkap. Bagaimana cara memakainya, bagaimana panjang ekornya, di mana posisi ekornya, berapa ukuran sorbannya, apa warna sorbannya, itu sudah lengkap arahan tentang bersorban. Berkata Imam Nawawi dan kitab Majmu', dimakruhkan ayam sya fi na'lin wahidatin, bahwa berjalan ia seseorang dengan memakai 1 sendal. Makruh hukumnya berjalan memakai 1 sendal. 1 sendalnya putus, lalu satunya lagi dipakai. Sambil memakai 1, sambil memperbaiki yang satunya. Itu hukumnya makruh. Letak makruhnya, hikmahnya salah satunya adalah karena dia telah merusak gaya kesempurnaan ciptaan Allah.
Kalau memakai sendal satu jalan, itu mana bentuk jalannya? Tempang. Tinggi sebelah, kayak orang tengkak gitu. Padahal dia nggak sakit, padahal dia diciptakan sempurna, tapi jalannya agak rendah sebelah. Kemudian dimakruhkan memakainya sendal dalam keadaan berdiri. Makruh hukumnya memakai sendal dalam keadaan berdiri. Jadi duduk baru pakai sendal, kecuali darurat. Tempat kita duduk tuh nggak ada, kotor semuanya. Kemudian makruh menggantungkan lonceng pada sendal. Ada nggak yang menggantungkan lonceng di sendal? Apa? Sendal anak-anak pakai lampu lagi. Itu bagian daripada perkara makruh. Jadi kalau antum punya keponakan, punya adik beliin sendal orang tua berbunyi-bunyi begitu, usahakan hilangkan bunyinya. Bongkar anak tombolnya itu. Dia senang itu kan. Motivasi anak itu berjalan dia. Rajin dia belajar berjalan. Dia tadi berjalan aja dia. Karena setiap jalan bunyi. Nah itu bagian yang makruh. Itu belonceng namanya. Waliman qa'ada fi makanin ayyufarikahu qabla ayyazkurallaha ta'ala fihi. Dimakruhkan bagi seseorang yang duduk pada satu tempat bahwa ia meninggalkan tempat tersebut sebelum bahwa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala padanya tempat. Makruh bagi orang yang duduk pada satu tempat bahwa dia tinggalkan tempat itu sebelum bahwa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Maka kalau duduk sunnah baca doa kifaratul majlis. Kadang-kala doa kifaratul majlis itu dibaca selesai majlis zikir, selesai tausiah, selesai baca taklim. Itu memang sunnah, tapi sangat-sangat disunnahkan kalau di tempat duduk yang di sana tidak ada zikrullahnya. Selesai ngumpul-ngumpul makan-makan ringan, mau berpisah baca doa kifaratul majlis. Kemudian disunahkan tatayyub, memakai minyak wangi li ghairi shaimin, bagi selain yang berpuasa. Kalau puasa jangan pakai minyak wangi. Alhamdulillah hemat minyak wangi di bulan Ramadan ini. Nanti maghrib baru pakai. Menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Karena ada hadis sahih annal jam'a bainal ghusli wal lubsil ahsani wat tatayyubi wal insati wa tarkit takhatti yukaffiru ma bainal jum'ataini. Sesungguhnya menggabungkan antara mandi dan memakai pakaian yang paling bagus dan memakai minyak wangi dan diam meninggalkan melangkahi pundak-pundak manusia, itu menghapuskan dosa-dosa kecil antara dua Jumat. Digabungkan. Jadi kalau kita baca hadisnya secara seksama, di situ dirangkum dalam beberapa hadis. Kalau kita kumpulkan, itu pakai waw. Siapa yang berangkat Jumat, mandi, pakai pakaian bagus, berwuduk yang sempurna, memakai minyak wangi, mendekati mimbar, diam, menyimak, tidak melangkahi pundak manusia, itu tergabung beberapa hal tersebut, baru ada jaminan pengampunan dosa kecil antara dua Jumat. Wa tatayyubu bil miski afdalu, memakai minyak wangi dengan kasturi lebih baik.
Dikala ada pilihannya ud, ada pilihannya zafaran, ada pilihannya misik, ada lagi pilihannya malaikat subuh, maka yang paling bagus itu adalah misik, kasturi. Nah, kasturi putih boleh. Kasturi yang dimasukkan di sini adalah kasturi kijang. Nah, kasturi kijang. Kasturi kijang itu sejenis pusatnya yang nempel di kijang itu, kemudian dia jatuh. Kalau udah matang dia jatuh. Nah, lepas itu kalau kita buka isinya dalam keras, bentuknya hitam seperti batu bara. Nah, itulah persis seperti isi baterai ABC itu, hitam di dalam. Nah, itu disuling sehingga mengeluarkan minyak. Wala tusannu salatu alaihi inda syammihi. Tidak disunahkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menciumnya kasturi. Dan sunnah berselawat. Kalau mencium kasturi kita berselawat, kita sedang berselawat lalu mencium kasturi, enggak ada masalah. Kita cium kasturi lalu kita berselawat, enggak ada masalah. Tapi yang masalahnya kalau sekiranya kita katakan sunnah baca selawat Nabi ketika mencium kasturi, itu tidak ada dalil ke situ. Bal hasunal istighfaru indahu. Bahkan bagus membaca istighfar ketikanya mencium kasturi. Akan tetapi bagus membaca istighfar indahu ketikanya mencium kasturi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa nudiba tazayyunun bi izalati zufrin min yadayhi. Disunahkan menghias diri. Disunahkan menghias diri dengan menghilangkan, dengan membuang kuku min yadayhi dari kedua tangannya seseorang, wa rijlaihi dan kedua kakinya seseorang. La ihdahuma. Tidak disunahkan membuang salah satu keduanya saja. Kalau salah satunya saja dibuang, tangan kanan dipotong, tangan kiri dibiarkan. Jari telunjuk dipotong, jempol dipanjangkan, atau kelingking dipanjangkan untuk ngupil, untuk ngorek telinga. Karena nggak punya uang beli ketambat, fayukrahu, maka hukumnya makruh. Dipanjangkan kuku tangannya. Tujuannya untuk apa? Membantu pekerjaan. Karena pekerjaan dia adalah membuka box misalnya, membuka minuman, atau motong seledri. Masya Allah, di mana kejadiannya itu? Di IPB. Masya Allah. Tukang es buah, dia potong rumput laut pakai kuku. Nampak oleh kami. Ada kawan yang beli sebelumnya situ. Saya lihat bakalan cacingan tentu. Ini rumput laut yang dipotong pakai kuku. Ya, hukumnya makruh alasan apa saja. Maka semua jari jemari itu kukunya dipotong habis semuanya. Habis kan? Insya Allah. Kemudian disunahkan menghiasi diri dengan menghilangkan sya'ri, bulu-buluan, nahwi seumpama ibtihi ketiaknya. Dan sampai ada akar-akar di situ. Cabut. Kemudian anatihi, bulu anahnya. Anah itu nggak pakai bulu lagi. Anah itu udah bulu namanya. Anahnya di ghairi muridit tadhiyah, bagi orang yang tidak ingin berkorban pada 10 Zulhijjah. Jadi bagi orang yang ingin berkorban tanggal 10 Zulhijjah,
maka masuk hilal Zulhijjah itu dianjurkan untuk tidak memotong kuku, untuk tidak mencukur bulu-buluan yang lain, untuk tidak berpangkas, untuk tidak mengunting rambut. Pangkas sama saja. Untuk tidak membuang apa saja yang ada di tubuhnya dari 1 Zulhijjah. Nah, sebelum masuk 1 Zulhijjah bersihkan dulu. Esok misalnya 1 Zulhijjah, hari ini mesti bersih-bersih. Kumis dipotong, rapikan amfaqah, potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, pangkas. Nah, besoknya 1 Zulhijjah stop. 10 hari lama yang bertahan. Panjang kuku tuh, geli memang. 10 hari, main panjang 10 hari. Tapi apabila tanggal sebelum masuk bulan Zulhijjah dia nggak potong, tambah 10 hari lagi, seminggu belum dipotong, tambah 10 hari lagi, 15 hari. Oh, itu gawat sekali. Memang sunnah nggak dipotong, tapi kamu kenapa nggak siapkan kebersihan diri sebelum ada larangan memotong? Sama dengan ketika kita mau melakukan ihram. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu. Tapi sebelum ihram semuanya sunnah dilakukan. Mandi dulu, cabut bulu ketiak dulu, potong bulu kemaluan dulu, potong kuku, pakai minyak wangi di badan, jangan di pakaian, baru ihram. Jadi alasan untuk tidak memotong itu di masa yang ditentukan. Sebelum masa itu datang, lakukan kebersihan diri, nanti bertahan hanya 10 hari saja. 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, selesai hewannya disembelih, baru potong semuanya. Nah, dan demikian semuanya dasarnya ittiba, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan bikasi syaribihi, dengan menggunting kumisnya. Nah, kumis itu sebetulnya hukum asalnya digunting. Nah, kalau digunting itu bulunya halus. Tapi kalau dicukur dia kasar. Gunting. Di kadang-kadang kalau sibuk nggak sempat gunting, nah habis potong aja. Nah, tapi kalau masih banyak waktu gunting. Bagaimana ukuran guntingnya? Hatta tabdua umratus syafah, sehingga nampak merah bibir. Nampak merah bibir. Kemudian disunahkan lagi menghiasi diri biizalati rihin karih, membuang bau yang enggak sedap. Membuang bau yang enggak sedap. Pelajari baik-baik kenapa ada bau badan enggak sedap nih. Sudah mandi masih enggak sedap. Ada juga yang seperti itu. Mandi pun enggak ada pengaruh bagi dia. Nah, kalau begitu cari usaha untuk menghilangkannya. Mungkin dengan memakan kemangi misalnya. Ada juga orang mengajarkan makan daun kunyit yang ada di lauk. Nah, gulai misalnya, ambil daun kunyitnya makan. Ada juga yang mengajarkan jangan mencium anak ketika dia berak waktu kecil. Kemudian jangan makan nasi panas, nanti bau ongok busuk, bau ongok. Nah, kemudian makan apa lagi? Makan kapur barus. Mana caranya, pokoknya hilang. Nah, kemudian waskhin, membersihkan daki.
daki. Tempat-tempat yang tersembunyi, jangan sampai daki menumpuk di situ. Lubang pusar, yang siang hari Ramadan. Kelak, telinga, lubang hidung, belakang telinga, persendian. Kemudian Nabi ajarkan adalah ruas-ruas jari digosok. Nah, kalau ruas jari digosok diajarkan oleh Nabi, apalagi lutut. Nah, lutut kalau sekiranya orang mandi gosok itu saja, maka lutut itu dia seperti ujung jari inilah. Digosok dia ada perkara yang tersembunyi. Tapi apabila kita lipat, baru digosok. Nah, jebros. Kemudian mu'tamad, cara yang pendapat yang kuat fi kaifiyati taqlimil yadain, memotong kedua tangan, maksudnya memotong kukunya, bukan memotong dua tangan. Tata cara dalam memotong kuku dua tangan adalah ayyabtadi'a, bahwa memulai ia seseorang bi musabbihati yaminih, dengan telunjuk tangan kanannya. Kemana? Kemana dimulai? Telunjuk. Dan dengan telunjuk tangan kanannya ke khinsiriha, kelingkingnya tangan kanan. Nah, telunjuk ke kelingking, telunjuk ke kelingking. Setelah itu ibhamiha, jempolnya tangan kanan. Itu pendapat yang kuat. Memang ada pendapat lemah yang mengatakan setelah kelingking tangan kanan bukan ke jempolnya, tapi ke kelingking tangan kiri, lalu ke jempol tangan kiri, terakhir jempol tangan kanan. Ada yang bilang begitu, tapi itu pendapat lemah. Di mana letak lemahnya? Karena kita sudah mendahulukan yang kiri dan meninggalkan satu bagian yang kanan. Maka yang bagusnya adalah dimulai dengan telunjuk. Kenapa dimulai dengan telunjuk, tidak dengan jempol? Karena telunjuk itu adalah jari istimewa. Dan digunakan untuk bertasyahud. Jempol ini kan namanya ibu jari. Ibu jari ini ya di belakang nasibnya. Nah, ibu kan biasa di belakang. Makanlah dulu. Nah, mak kemana mak? Kenyang. Tidak sisa lainnya baru udah makan. Sebetulnya dia nggak kenyang. Nah, cuma bilang kenyang saja, biar anaknya puas makan. Nah, jempol juga begitu. Kata dia, biarlah anak-anak saya dulu. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, baru jempol. Kemudian di tangan kiri, kelingking tangan kirinya ke jempolnya tangan kiri secara berurutan. Nah, secara berurutan. Kemudian cara yang terbaik, cara pendapat yang kuat di dalam cara memotong dua kuku kaki adalah ayyabtadi'a bi khinsiril yumna ila khinsiril yusra ala tawali. Memulai ia seseorang dengan kelingking kaki kanan hingga kelingking kaki kiri secara berurutan. Nah, secara berurutan. Wa yambagil badaru bighasli mahallil qalmi, sepantasnya bergegas mencuci tempat bekas potongan. Cepat bergegas mencuci bekas tempat potongan kuku. Jadi tempat-tempat potongan, lepas potong kuku langsung cuci. Jangan setelah motong kuku antum memakruhkan oleh Imam Muhibbut Tibri
ada yang tinggal ya. Memakruhkan oleh Imam At-Tibri, apa yang makruh? Coba cari tangan tuh. Hah? Natfa. Nah, ini nggak ada natfanya. Itu masalahnya. Memakruhkan oleh Imam Muhibbut Tibri atau At-Tabari mencabut bulu hidung. Bulu hidung yang mulur tuh, yang sebal, diambil, cabut. Itu makruh hukumnya. Mana solusinya? Dan tetapi yakussuhu, menggunting iakannya. Jadi bulu hidungnya offset itu digunting. Nah, jangan seperti hidungnya kayak hidung nanas. Nampak bulu hidungnya keluar, runcing-runcing. Potong, tarik ini, gunting. Jangan dicabut. Karena ada hadis, ada dalilnya. Imam Syafi'i berpendapat, man nazafa sabahu qalla hammuhu wa man tabarihu zada aqluhu. Orang yang bersih pakaiannya, sedikit beban pemikirannya. Orang yang bersih pakaiannya, sedikit beban pemikirannya. Orang yang wangi baunya, bertambah akalnya. Kita ingat ketika di kegiatan Idul Adha, selesai beraktivitas dengan baju, kalau pakai baju yang tadi lagi, bekerja lagi, itu agak suntuk jadinya. Ide-idenya untuk masak itu kurang. Tapi ketika selesai bekerja, sholat, nanti mau kerja lagi, ganti baju baru lagi, itu rasa nyaman gitu. Nah, maka kita lihat pekerjaan tukang. Tukang kalau kerja dia tiap hari, bukan borongan ya, borongan tuh nggak tahu kita, harian. Tuh hari pertama tuh semangat, hari kedua semangat, hari ketiga keempat semangat, hari kelima ada luntur semangatnya. Minggu kedua kerjanya semakin sangat tidak bersemangat. Minggu ketiga kerjanya terlalu tidak bersemangat. Apa penyebabnya kira-kira? Bajunya masih itu, baju kerjanya. Nah, kalau tiap hari ganti baju nggak sesuai, nggak dapat untung. Nggak dapat untung. Gaji berapa? Ancur semen gaji berapa? Tiap hari ganti celana. Nggak kebeli itu celana dengan gaji itu. Nggak beli, terpaksa dipakailah celana yang tua itu, pengacau semen, itu lagi, dan semangatnya, ide-idenya kurang. Nah, pusing dia pikir mana caranya, begitu ya, sampai lubang sepitang lupa. Dan orang yang wangi baunya, bertambah akalnya, bertambah kecerdasannya. Maka disunahkan pakai wangi-wangian ketika belajar, wangi-wangian ketika mau khutbah, wangi-wangian ketika di tempat yang ramai, supaya akal itu bertambah. Kalau bau busuk, bau asam, bau amis, itu kurang akal. Tapi busuk lagi, hilang akalnya. Kayak identik orang gila itu nggak ada yang wangi kan? Nah, coba untuk mengambil dia, mandikan dia, cuci, bersihkan, itu lama-lama sadar dia. Itu kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang-orang. Tangkap dia orang gila, kemudian digundulin rambutnya, dimandikan, ganti baju, pasti lumayan waras dia kelihatan. Nah, saya, insyaAllah, untuk subhanallah wa bihamdihi, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.